Pukis gaya bolu, lembut dan lumer. Hai teman-teman, jumpa kembali dengan saya Lena Ibrahim dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Yuk kita langsung ke cara pembuatan pukis bolu. Ini kita mixer ya sampai kental berjejak. Seperti biasa pakai kecepatan rendah dulu, naik terus kecepatan sampai kecepatan tinggi, sampai kental dan putih berjejak. Itu kuncinya kalau mau buat pukis gaya bolu. Nah setelah itu saya manual sedikit sambil memasukkan bahan-bahan lain. Saya tambahkan sisa santan, tambahkan juga biang yang sudah diaktifkan. Jadi sebelum saya mixer tadi saya sudah mengaktifkan biang terlebih dahulu, yaitu terdiri dari ragi instan, gula, terigu dan air. Biarkan sampai berbusa. Kuncinya pukis gaya bolu itu harus ngembang dulu biangnya. Kalau biangnya aktif, insya Allah pukisnya akan lembut, lumer ya hasilnya. Ini kemudian adonan aku campur rata, semua aduk begini aja manual ya, seperti ini sampai kalis menyatu semua. Kemudian aku istirahatkan fermentasi sampai mengembang 2 kali lipat, tergantung suhu ruang kalian, suhu masing-masing ya, suhu daerah masing-masing. Ini aku pernah 2 jam, pernah juga sampai 6 jam ya teman-teman, karena aku raginya kan nggak banyak pakainya. Lanjut teman-teman, kemudian setelah fermentasi ini hasilnya ngembang. Ini tadi aku pindah ya, ngembang seperti ini, ngembang 2 kali lipat. Barulah kita kasih esen, mau dikasih taro, mau dikasih red velvet ataupun mau original nggak apa-apa. Nah ini kebetulan yang ini aku bikin yang ekonomis ya teman-teman, ini adonan ekonomis, jadi nggak pakai telur ya teman-teman. Nah untuk resep nanti bisa kalian lihat di kolom komentar postingan saya ya. Ini setelah mengembang kita wajib buang udara teman-teman ya. Kita buang udara agar pukis itu nanti ketika dipanggang nggak kering dalamnya. Nah sampai adonan itu jadi kembali seperti awal ya, seperti itu. Kita aduk, kita buang udara. Setiap kita mau manggang, ini pukisnya harus buang udara terus seperti itu ya. Jangan sampai ada gelembung-gelembung dari ragi itu ya teman-teman. Itu bisa membuat pukis kita jadi kering, terutama pukis-pukis ekonomis kalau setelah dingin ya teman-teman. Nah sambil diaduk-aduk aja seperti ini. Kalau untuk gaya bolu ini agak kental ya teman-teman. Nah itu bedanya sama yang gaya encer yang kekenyalan yang jadul. Jadi balik lagi ke selera. Next aku kapan-kapan bahas lagi yang gaya jadul. Nah untuk telurnya bisa kalian pakai sendiri ya, mau yang ekonomis mau premium nggak masalah gitu. Jadi telur itu bisa masuk sesaat sebelum resting nggak apa-apa, sebelum fermentasi ya. Ini saatnya memanggang. Kalau kalian pakai loyang teflon seperti ini nggak perlu dioles ya. Tapi kalau pakai loyang aluminium atau LKS 7 atau baja, itu kalian oles dulu sama margarin biar nggak lengket pukisnya. Panaskan loyang sedang cenderung kecil apinya, jangan buru-buru biar merata pukis itu jadi nggak belang-belang. Untuk ini saya nggak palasin plate walaupun tipis ya. Yuk kita mulai menuang. Bunyi tuangannya itu harus di bawahnya tuangan martabak manis ya. Jadi nggak perlu main api besar. Jadi dari sedang cenderung kecil aja, stabil api pengapiannya ya sampai matang. Seperti itu aja apinya, kompornya nggak usah dikutak-katik teman-teman. Nah isi aja. Kalau gaya bolu ini kalau mau luber-luber kasih full, tapi kalau mau full seukuran loyangnya kasih 3/4 aja, nanti dia akan mengembang. Seperti ini teman-teman. Kalau suka yang langsung tutup bisa sedikit dinaikin api kompor kalau mau cepat. Bisa kita intip, kita lihat-lihat ini.
aku mau bagi tips manggang biar wangi. Kadang-kadang kita lewat itu ada cium bau pukis wangi banget manggil kita, menggoda kita untuk mampir beli ya. Tapi kadang-kadang ada yang enggak ya. Nah, aku kasih tipsnya, kasih sedikit adonan di pinggirnya itu, biarkan itu sampai gosong-gosong itu justru malah bagus nanti. Wanginya itu kayak manggil-manggil orang yang lewat. Jadi kepengen mencicipi, kepengen beli. Seperti itu teman-teman, taruh aja di pinggir adonannya itu. Tapi nggak usah dibuang. Jadi warnanya nanti agak kecoklat-coklatnya itu nggak apa-apa, dibiarin aja. Justru gosong-gosong gitu yang wangi banget. Tapi kadang-kadang kita yang manggang juga nggak cium. Yang cium itu tetangga kita atau orang lain yang lewat. Jadi dia tertarik, ih menggoda banget wanginya ini. Nah, coba tes kalau kalian nggak percaya. Di beberapa pedagang pukis ada yang letakkan seperti itu, pasti wangi banget ya. Tapi kalau nggak ada sisa-sisanya sedikit pun di pinggir-pinggir loyang, itu dia nggak ada manggil-manggil kita, nggak ada wangi. Kita lewat-lewat aja nggak ada wangi sama sekali. Oke, kalau telat ngasih topping nanti dia nggak mau lengket lagi juga. Ini aku kasih message aja. Jadi butuh waktu berapa lama itu? Sekitar 5 menit gitu. Jadi memang untuk ekonomis ini dia nggak banyak toppingnya, gini aja pilih. Atau kalian ambil warnanya itu untuk dijadiin coklat sedikit ya. Kalau terlalu kental dia jadinya ngebolu ya teksturnya itu. Tapi agak setengah jadul gitu, kayak Banyumasan kan setengah jadul. Nah, kalau walaupun diaduk manual, tapi kalau kalian terlalu kental adonannya jadi bolu juga. Ragi itu menyebabkan jadi bolu. Jadi sesuaikan selera kalian. Cuma dia nggak bolu full seperti di mixer ya teman-teman, itu bedanya. Kalau ekonomis jangan sering-sering dibuka. Kalau sering-sering dibuka kering kan dalamnya itu yang bikin keras. Ini aku udah siapin margarin nanti buat yang udah matang. Kasih sebelahnya, sisinya mau dua-dua juga nggak apa-apa. Nah ini kan kalau dibiarin naik lagi dia. Jadi tiap kalian mau nuang ke loyang harus diaduk ini. Ini jangan sampai dia naik. Nah, diaduk, dibuang udaranya. Kalian boleh intip caranya udah matang belum tuh di sini. Pegang, kalau atasnya udah masih basah berarti belum matang. Di kompor bisa kita kecilkan sampai mengangkat. Kalau loyangnya pakai baja atau aluminium harus di ini ya, harus dikasih margarin ya biar nggak lengket. Ini kan karena pakai loyang apa namanya, through the chaos and confusion, find our peace in the midst of the madness. Our bond won't cease through the fire and flames. We'll emerge unscathed in the face of adversity. Yang itu untuk manggil pelanggan, sengaja nggak angkat ya, sampai bawa gosong-gosong itu justru tambah wangi dia. Teman-teman, ini cookies yang ekonomis gaya bolu ya. Kalau gaya bolu tuh agak kental dia, jadi masih bisa menul-menul. Nah, tekstur dalamnya seperti ini. Lembut banget dimakan. Nah, jadi itu yang membedakannya, ini teksturnya bolu. Ya persis bolu seperti ini. Nah, lembut, lumbar, nggak ada kenyal. Itu bedanya ya. Bismillah. Karena ada juga yang suka tipe yang lumbar-lumbar begini. Jadi balik lagi ke selera masing-masing ya. Oke.
Cakep hasilnya kan.